Logika fuzzy itu adalah logika yang mungkin akan berbeda dari yang selama ini kita bahas. Jadi sebelum kita ke logika fuzzy, kita nanti akan membahas tentang himpunan fuzzy ya. Himpunan fuzzy bedanya dengan himpunan tegas itu bagaimana. Fuzzy seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh beberapa author ya, oleh beberapa pengarang itu adalah kabur. Jadi kalau logika fuzzy logic itu adalah logika kabur, logika yang kabur, bukan melarikan diri, karena kabur karena memang batasnya tidak sejelas kalau himpunan biasa atau logika di logika biasa. Kalau saya tanya, coba sih bisa pakai menu reaction itu ya. Kan di situ ada raise hand, bisa angkat tangan. Coba yang sekarang sedang pakai data, nggak pakai wifi. Coba angkat tangan. Ada berapa yang sedang pakai data? Mana ini menu reaction ini ya gitu. Yang sedang pakai data, tidak pakai wifi, ada berapa orang? Saya ingin tahu. Seperti yang lainnya mungkin pakai wifi semua ini ya. Oke, wah banyak yang angkat tangan. Yang terlihat di sini ada 15 ya, atau 16. Ada lagi satu kayaknya agak berbeda. Ikonnya tepuk tangan. Yang mana tadi ya? Angkat tangan kok malah tepuk tangan. Ada 16, ada 17. Tidak tahu nanti akan tambah lagi atau enggak. Ada 17 yang sedang pakai data, nggak pakai wifi. Sekarang, oke, turunkan tangannya sekarang. Nah, turunkan tangannya semua. Sekarang saya tanya, yang rumahnya jauh dari kampus UIN Malang, angkat tangan. Oke, coba yang rumahnya jauh dari UIN Malang, angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Ya, banyak yang jauh ya, yang jauh apa yang dekat ini kebanyakan. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan, ada yang galau. Oke, turunkan semua tangannya. Turunkan tangannya, ada yang jempol juga. Waktu saya tanya, yang pakai data angkat tangan. Kalian langsung nggak ragu-ragu ya, langsung angkat tangan gitu. Karena tahu saya sedang pakai wifi atau pakai data gitu. Tapi begitu saya tanya yang rumahnya jauh dari UIN Malang, angkat tangan. Wah, ragu. Jauh itu seberapa jauh? Rumah saya itu kira-kira 100 km. Itu jauh apa dekat ya? Sedangkan yang saat ini di Papua mungkin ya, atau di Indonesia Timur, sudah tegas, sudah jelas bahwa saya pasti termasuk yang jauh. Yang rumahnya Sumbersari pasti merasa saya ini pasti dekat, jadi saya tidak angkat tangan. Cuman yang rumahnya Kediri atau rumahnya Batu gitu ya, atau rumahnya Blitar, bingung ini. Mau angkat tangan itu dibandingkan dengan yang di Papua sana itu saya termasuk yang dekat, dibandingkan dengan yang Aceh sana termasuk dekat. Mau tidak angkat tangan itu kayaknya Blitar sama Malang sama UIN itu kayaknya jauh. Kalau jalan kaki misalnya. Itu nanti kita akan mengurusi yang begitu. Yang tadi contoh yang pertama tentang pakai wifi atau tidak, itu kalau saya buat himpunan, itu himpunannya himpunan tegas. Himpunan yang isinya adalah anggota-anggota himpunan yang kalau pakai wifi berarti dia tidak di situ, tidak masuk ke dalam himpunan. Kalau tidak pakai wifi, pakai data, dia masuk ke situ. Sudah jelas, sudah tegas. Tetapi begitu saya tanya tentang jauh dekat tadi, itu tidak jelas. Dalam bahasa kita sebut sebagai sesuatu yang kabur, disebut kabur karena memang batasnya tidak jelas. Kalau 200 km itu jauh gitu ya. Bagaimana kalau
rumah saya 200 km kurang 1 cm misalkan kalau diukur secara presisi. Jadi yang saya sebut rumahnya jauh itu anak-anak itu adalah yang jaraknya ke kampus itu 200 km atau lebih gitu. Nah, terus kemudian lah rumah saya itu jaraknya Pak, kalau saya ukur secara presisi itu 200 km kurang 1 meter Pak. Berarti saya termasuk yang dekat gitu. Oke. Di sini secara manusiawi kita akan berpikir enggak, kamu termasuk yang jauh lah, kamu termasuk yang jauh, segitu itu sudah cukup jauh lah. Dan bagi yang bertetangga dengan UIN Malang, rumahnya Sumbersari itu adalah yang dekat. Gitu. Terus ada yang berpikir kalau yang di Noyo gimana ya, termasuk yang dekat apa? Masa hanya misalkan saya definisikan. Pokoknya yang dekat itu yang 1 kilometer itu loh termasuk dekat. Saya tidak ngomong lebih dari 1 kilometer termasuk apa. Saya cuma bilang pokoknya kalau rumah kalian itu 1 kilometer, radius 1 kilometer, jarak 1 kilometer dari UIN itu namanya rumahnya dekat. Begitu rumahnya itu jaraknya 1 kilometer lebih 5 mili misalkan. Itu terus apa saya nggak boleh bilang kalau rumah saya dekat. Padahal ya menurut saya sudah dekat gitu. Teman saya rumahnya kamar kosnya samping saya pas. Masa gara-gara beda beberapa milimeter saya dikatakan dekat, teman saya nggak dikatakan dekat. Seperti itu. Terus mengenai umur, kamu termasuk kalau di sini semuanya seumuran ya. Kalau objeknya berbeda, objeknya adalah penduduk Indonesia. Kita mau memisahkan orang yang umurnya muda, tua, atau paruh baya gitu, muda, paruh baya, tua. Kira-kira kriterianya gimana ya? Kalau yang muda itu mungkin usia 20, ini agak ngarang-ngarang nggak apa-apa ya. Usia 20 itu disebut muda, usia 40 paruh baya, usia 60 tua misalnya begitu. Terus bagaimana dengan umurnya 41 atau 40 barusan tadi malam misalkan atau barusan tadi pagi ulang tahun ke-40. Jadi kan usianya 40 tahun lebih 6 jam misalkan seperti itu. Itu termasuk yang bagaimana? Nah, kita akan mengurusi hal-hal yang begitu-begitu. Yang kita lakukan di kuliah ini waktu belajar tentang himpunan fazi itu tidak meninggalkan himpunan yang lama, himpunan yang sering kita pelajari atau himpunan tegas. Kita malah mengembangkannya. Jadi himpunan yang selama ini kita pelajari itu adalah bagian kecil dari konsep yang lebih besar. Di himpunan fazi nanti apa-apa yang sudah kita pelajari masih tetap jalan. Ya. Jadi kalau di logika biasa itu iya dan tidak, masuk himpunan apa enggak. Kalau masuk himpunan taruhlah dia dikasih bobot misalkan ya, dikasih status 1. Kalau tidak masuk himpunan dikasih status 0. Sedangkan di fazi nanti ada status itu dari 0 sampai 1. Kalau usia 50 itu, usia 60 itu tua, usia 40 itu paruh baya, berarti usia 45 atau usia 50 itu adalah paruh baya, tetapi dia derajat keanggotaannya tidak 1, tidak iya begitu, tetapi setengah iya. Nah, mungkin saja derajat keanggotaannya bukan 0, bukan 1, tetapi setengah atau 0,6 atau 0,4 tergantung bagaimana kita nanti mendefinisikan apa yang nanti akan kita sebut sebagai bilangan fazi gitu ya, bilangan kabur, nanti akan kita bahas seperti itu. Share screen dulu. Nggak usah banyak-banyak ya, pengantar aja kok. Nah, ini buku referensi yang akan kita pakai. Buku referensi utamanya bukunya Pak Frans Susilo itu. Himpunan dan Logika Kabur serta aplikasinya. Nah, ini saya bisa di hot spotlight apa enggak ini? Kayaknya seperti ini ya. Kayaknya seperti ini, enggak tahu. Video saya kelihatan kan ya? Nah, bukunya adalah seperti ini kurang lebih sampulnya. Himpunan dan Logika Kabur oleh Frans Susilo.
nggak terlalu tebal ya, bisa kita selesaikan satu semester ini mudah-mudahan. Terus dan beberapa bulan. Sebentar, spotlightnya saya remove dulu. Jadi adalah seperti ini. Oke, itu tadi pengantar tentang logika fuzzy. Bagaimana sebenarnya kita mengembangkan himpunan yang sudah ada menjadi sangat umum. Jadi kalau kita belajar logika fuzzy, kita belajar himpunan fuzzy, himpunan kabur, kita tidak meninggalkan himpunan lama. Kita malah menambah aturan-aturan di dalam himpunan itu. Jadi kita memperumum ya. Himpunan yang selama ini kita pelajari itu adalah bagian kecil dari konsep yang lebih besar, yaitu himpunan fuzzy. Saya kenalkan dulu, ini saya minimize dulu ya. Logika fuzzy itu dikenalkan oleh Lutfi Zadeh pada tahun 65 tentang logika fuzzy. Ini ceritanya panjang ya, sebenarnya nanti bisa dicari sendiri bagaimana perjalanan beliau itu mengembangkan logika fuzzy ini. Banyak sekali perlawanan, banyak sekali bahwa ini hanya menyia-nyiakan uang penelitian ini, kayak gini tuh nggak ada gunanya. Di Amerika dulu tidak dihargai. Jadi beliau itu dari Iran, tetapi ilmuwan Amerika Serikat, berkebangsaan Iran, tetapi dia di Amerika Serikat posisinya waktu itu. Makanya tadi saya bilang menghabiskan dana penelitiannya Amerika saja ini. Sia-sia aja ini, masa kayak gini diteliti. Harusnya yang diteliti itu adalah untuk menyelesaikan semua permasalahan, solusinya ya pakai logika yang biasa. Itu sudah nggak bisa ditawar. Beberapa ilmuwan mengatakan demikian. Tetapi fotonya belum muncul ya. Fotonya ya. Ini kayaknya ini dari namanya mungkin orang Islam ya, Lutfi ya. Bolehlah di Al-Fatihah biar kalian mudah untuk belajar logika fuzzy ya. Nah, karena alasan itu banyak sekali kontroversi ya. Dia banyak sekali kontroversi yang bangkit di Amerika Serikat itu gara-gara penelitian yang seperti itu. Jadi meskipun lahirnya di Amerika Serikat, ini logika fuzzy ini di dunia barat, tetapi populernya malah di dunia timur. Yang pertama kali tercatat itu ya. Yang pertama kali berkembang itu adalah di Jepang. Nah, tahu Jepang nggak? Jepang nganjuk ngulon terus, pokoknya itu sampai ke Jepang. Nah, logika fuzzy ini diterapkan, terapannya sangat banyak sekali ya. Ya mungkin kalian nggak menyadari ya, di mesin cuci, di AC, di peralatan elektronik, di robotik yang advance dan sebagainya itu menggunakan konsep yang ada di logika fuzzy. Nah, kemudian teori kendali dan sebagainya, teori keputusan itu juga sangat banyak sekali mengadopsi teori-teori yang ada di logika fuzzy. Tapi jangan terlalu berharap di akhir kuliah nanti bisa kita membuat sistemnya mesin cuci, sistemnya AC dan sebagainya ya. Karena perjalanannya masih sangat panjang. Dan fuzzy pun sekarang berkembangnya juga di berbagai bidang. Apa-apa ada fuzzy-nya. Teori graf ada graf fuzzy. Algebraic fuzzy ya ada. Fuzzy yang masuk ke aljabar atau aljabarnya yang masuk ke fuzzy gitu ya. Jadi banyak sekali pengembangan konsep dari si fuzzy itu sendiri. Ada yang bilang, ada yang berspekulasi ya, ada yang berspekulasi. Kenapa kok tadi katanya di timur itu, di dunia timur itu fuzzy jauh lebih berkembang daripada di barat itu, ada yang mengkait-kaitkan ya, belum tentu benar juga, bahwa tentang mindset. Ya, orang Amerika, orang barat itu cenderung memandang persoalan itu ya wis pokoknya begitu harganya, hitam putih, iya benar, iya tidak, salah benar misalkan gitu ya, sukses gagal dan seterusnya. Wes pokoknya biner lah, itu karena dipengaruhi oleh logikanya Aristoteles ya, dunia yes pokoknya biner. Di matematika desain itu kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak ada yang abu-abu. Sedangkan rumornya begitu, orang timur itu dapat memandang
Dapat itu kan berarti kemampuannya lebih ya. Dapat memandang sesuatu permasalahan itu sebagai sesuatu yang abu-abu gitu. Atau fazi lah, sesuatu yang kabur. Nggak tahu ini termasuk pujian atau termasuk sindiran juga nggak tahu. Orang Barat itu kan biasanya kalau ahli dalam satu hal, iya ahli terus. Ada yang mendedikasikan seumur hidupnya hanya untuk meneliti buaya, si keluarga Irwin misalkan. Seumur hidupnya berdedikasi hanya untuk meneliti capung, tetapi dia sangat expert di bidang itu. Tapi kalau orang-orang timur, taruhlah orang Indonesia itu ya main sepak bola ya bisa, mau nyangkul ya bisa, mau jadi saintis ya bisa, tetapi tidak ada yang sepenuh hati, ya, nggak ada yang 100% orang Barat, biasanya seperti itu. Mungkin saja itu ya, mungkin saja mindsetnya orang Timur, orang Barat yang berbeda itu juga mempengaruhi perkembangan logika fazi di dunia Barat dan di dunia Timur. Nah, logika fazi ini sering dipakai, digunakan di masalah-masalah yang apa ya, yang memuat ketidakpastian. Kalau bahasa Inggrisnya itu uncertainty. Jadi dia ya tidak pasti. Kalau certain itu ya binary tadi ya, jadi iya dan tidak, benar salah, sukses gagal dan sebagainya. Atau ketidaktepatan. Ketidaktepatan itu impreciseness bahasa Inggrisnya. Tidak tepat karena waktu mengatakan bahwa ini adalah ukurannya adalah 5, sebenarnya bukan 5 ini. Kalau ukuran ini saya pakai mikroskop ini bukan 5, ini 5 lebih 2 mikron misalkan seperti itu ya. Kita nggak bisa ngomong precise itu yang bagaimana. Kalau kita bilang berapa panjangnya buku ini, 20 cm Pak. Oh yakin, coba di zoom pakai kaca pembesar. Ini 20 cm Pak, coba pakai mikroskop. Jangan-jangan ada lebih 15 mikron misalnya gitu. Ketidakpastian itu atau impreciseness ya, bukan yang uncertainty tadi ya, bukan ketidakpastian ya. Kalau ketidakpastian itu mungkin tentang cuaca besok itu kan tidak pasti, tentang jawabannya dia ke kamu itu enggak itu ya, itu pasti ya, pasti nolak paling ya, enggak tahu. Yang mana tadi? Impreciseness, ketidaktepatan itu seringkali kita peroleh dari pengukuran. Kita mungkin ya itu tadi contohnya ya. Alat yang kita gunakan itu berbeda atau ketelitiannya itu tidak sama sehingga pasti antara satu orang dengan orang lain itu hasilnya berbeda dan apa yang hasil olahan data tersebut pasti hasilnya juga akan berbeda. Jangan dikira 1 mm itu kecil. Waktu kita membahas tentang fisika atom, 1 mm itu adalah hal yang luar biasa besar. Atau data-data yang noisy, data-data yang ya itu tadi ada noise-nya kayak gitu. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa logika fazi itu menjembatani antara logikanya manusia yang bisa abu-abu itu dengan bahasa mesin yang dia cuma ngertinya 01, ngertinya adalah biner. Jembatannya adalah logika fazi. Ini nggak hanya komputer yang nggak hanya mesin yang secara eksplisit komputer ya, tetapi apapun bisa, apapun yang bekerja secara digital. Digital itu artinya tidak analog ya. Digital itu tidak harus sesuatu yang memakai baterai. Switchnya lampu itu, skakel itu ya binary. Kalau tidak on ya off, meskipun dia tidak menggunakan listrik. Bukan ada listriknya Pak, bukan. Maksudnya kan cara kerjanya kita metek manual, tetapi kan on off itu dia binary sehingga bisa kita katakan discrete gitu ya, atau kita katakan sebagai digital, digit. Nah, nanti ada pembahasan tentang bit juga, binary digit dan sebagainya. Kemudian yaitu tadi menjembatani. Kenapa kok harus seperti itu? Karena manusia itu kadang tidak membutuhkan data yang presisi, tetapi membutuhkan keputusan. Contohnya adalah, nggak tahu, kayaknya dulu saya pernah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Misalkan ada orang mau ketabrak mobil ini ya. Temennya teriak, ada mobil kecepatannya 180 km per jam, warnanya merah menuju ke kamu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya informasi detail seperti itu meskipun benar. Ya.
Karena pada waktu itu harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya ya cukup bilang awas biar bisa pergi terus nggak ketabrak, tapi jadinya mobilnya nabrak orang lain ya itu. Waduh, saya waktu itu kok gambar si animasinya kok gitu sih. Enggak apa-apa. Nah, manusia itu ya memang benar ada yang datang warnanya merah, kecepatannya kira-kira sekian, tetapi pada waktu itu bukan itu informasi yang penting, tetapi adalah tindakan. Sedangkan data, sedangkan yang tadi mesin tadi bekerjanya tidak seperti itu. Lah bagaimana kita berkomunikasi kepada mesin? Artinya lebih memanusiakan, bukan manusiakan ya, mengarahkan logikanya mesin itu biar semirip mungkin dengan logikanya manusia. Seperti itu. Nah, ini katanya Profesor Zadeh, profesor yang tadi Lutfi Zadeh tadi mengatakan bahwa people do not require precise numerical information input and yet they are capable of highly adaptive control. Kayak tadi nggak perlu informasi-informasi detail kayak begitu itu tidak diperlukan karena ya langsung bisa diproses terus bisa ngambil keputusan dan seterusnya itu ya mau saya baca panjangan. Ini closing bukan closing statement. Salah satu yang digarisbawahi juga dengan dari kata-katanya Profesor Zadeh itu adalah as complexity rises, precise statement lose meaningful and meaningful statement lose precision. Maaf kalau tajwidnya salah ya, kalian lebih jago bahasa Inggris ini. Jadi kalau sistemnya, kalau masalahnya itu lebih kompleks, lebih jauh lebih rumit, maka statement yang precise, yang tadi data-data penting tadi, data-data yang akurat, dia nggak terlalu meaningful, nggak terlalu ada artinya. Dan kata-kata yang ada artinya seperti awas tadi, lose precision, dia apa maksudnya awas itu? Di dalam kata awas itu ada apa? Tidak ada kalimat presisi yang menyatakan secara, nggak ada data empiris yang bisa dibuktikan atau ditunjukkan lah. Nggak ada 180 km per jam tadi, tidak ada mobil yang berwarna merah yang sedang melaju ke arah dia dan sebagainya. Nah, jadi yang merupakan alasan kita untuk belajar logika fasi salah satunya adalah statement di kalimat akhirnya Profesor Zadeh ini di yang akhir ini, di yang bawah ini. Contohnya masalah tadi sudah saya sampaikan ya, yang tinggi tadi, yang rumahnya jauh apa dekat dan sebagainya tadi ya. Ini tentang definisi pelan. Pelan itu didefinisikan di bawah 20 km per jam. Gimana kalau orang itu kecepatannya 20,001? Apakah masih bisa dikatakan pelan? Gitu ya. Nah, kalau hanya mengacu kepada definisi ini maka ya tidak gitu. Tetapi kan kalau dirasakan kayaknya ya masih cukup pelan lah 20,001 itu. Nah, jadi kita memunculkan mungkin bahasa baru agak pelan. Oh kalau begitu ada 3, pelan, agak pelan, tidak pelan. Oh kurang kalau cuma 3. Bagaimana dengan agak pelan dengan pelan itu? Pasti antara agak pelan dengan pelan ada kecepatan yang lain kan? Lah terus dikasih nama apa? Pelan, agak-agak pelan dan agak pelan gitu ya. Oh berarti cuma 3. Padahal ada tak hingga banyaknya bilangan real antara 0 sampai 1. Nggak bisa 3, ya 4. Nggak bisa 4 gimana nanti pelan, agak-agak pelan, agak-agak pelan. Nggak bisa kita bahasakan. Kalaupun kita bisa membahasakan secara linguistik seperti itu ya, agak pelan, pasti terbatas. Nggak sampai 1 juta lah istilah itu. Masa agaknya banyak sekali. Kita langsung sampaikan, kita langsung berikan ke dalam suatu formula. Gitu. Nanti akan kita tentukan agak pelan itu bagaimana, terus kemudian pelan itu yang seperti apa, dan tidak pelan sama sekali itu yang seperti apa. Nah, sama aja seperti yang tadi ya, kasus-kasus tadi itu khasnya kekaburan itu, khasnya Fauzi itu adalah kalimat agak atau kurang lebih sekian atau sedikit itu maksudnya sedikit sedikit lebih pintar misalkan gitu, sedikit lebih maju, sedikit apa ya, sedikit yang maksudnya adalah sedikit yang seperti itu. Nah, itu adalah tentang
tentang logika fazi. Kita nggak usah terlalu ke teknis ya, maksudnya ke materi. Nanti kita pelajari lebih detail saja di video. Pertemuan pertama pengenalan saja, pengenalan tentang apa itu logika fazi. Kedepannya insya Allah saya akan sering menggunakan video. Nge-zoom mungkin ya nggak sering lah. Sebenarnya ini materinya banyak ya, tapi nggak usah disampaikan sekarang. Sekarang hari ini waktu santai saja. Waktu santai, waktu kontrak perkuliahan, dan ya bagaimana cara dapat nilai A. Bagaimana dengan kriteria penilaian, Pak? Saran saya untuk dapat nilai A, kalian tugas mengerjakan, tugas UTS dan UAS harus dapat A. Nanti insya Allah nilainya dapat A gitu ya. Nggak usah ribet-ribet, pokoknya mikirnya saya harus dapat A di semua lini, di semua jenis tugas. Pasti saya yakin nanti kalian akan dapat A, akan husnul khotimah itu. Oke, itu adalah sekilas tentang logika fazi yang banyak orang menyebutnya logika kabur. Mungkin nanti di perkuliahan saya juga akan mix ya, kadang ngomongnya tentang logika fazi, kadang mungkin ngomongnya tentang statement kabur atau logika kabur. Sampai sini ada pertanyaan tentang belajar kita? Kalau tentang materi mungkin belum ya, kecuali yang sudah belajar duluan. Tidak ada? Coba salah satu angkat bicara. Yang lainnya angkat jemuran. Ini sudah mendung ini mendung ini. Harus ini mungkin di antara kalian ada yang nge-zoom sambil jagain jemuran itu atau malah ngangkat jemuran. Oke, silakan. Silakan bertanya, salah satu nyalakan mic-nya atau ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya ini? Siapa ketua kelas? Ini kelas apa sih? Ini kelas D ya? Ketua kelas D siapa untuk kuliah fazi ini? Enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang ngaku. Bagas Sarmadi. Siapa? David, Pak, David. Oh, berdua aja lah ya, Bagas Sarmadi dan David ya. Iya David. Ini David ini mana? Oh ini David. Awalnya angka jadi saya nggak tahu. David Nurholik sama Bagas Sarmadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, saya akhiri. Tetap jaga kesehatan. Semoga kuliah semester ini lancar, tidak hanya kuliah logika fazi ya, kuliah semuanya semoga berakhir husnul khotimah, nilainya dapat A semua gitu ya, ya minimal A lah, biar IPK-nya, biar IP-nya. Oh, amin sudah nggak ada. Dulu di UIN ada amin ya, sekarang adanya B+. Jadi A, kalau nggak dapat A, B+, terus B. Terima kasih, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.